Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nur Rahma dengan NIM 2304411422 dari kelas 3K. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai jaringan komputer dan topologi jaringan. Jaringan komputer adalah jaringan yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, perangkat lunak komputer sampai dengan aplikasi. Dengan adanya jaringan komputer ini menjadikan penggunanya bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan pengguna lain. Dalam jaringan komputer tentu ada pihak-pihak yang terkait. Pihak penerima layanan disebut dengan klien dan pemberi layanan disebut peladen atau server. Pada dasarnya yang satu ini biasanya dikenal dengan sistem client-server. Kemudian, jaringan komputer juga terbagi menjadi beberapa jenis. Selain itu, setiap jenis dari jaringan komputer dikelompokkan kembali menjadi beberapa bagian. Berikut ini jenis-jenis jaringan komputer beserta penjelasannya. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network. Jenis jaringan komputer ini adalah salah satu jenis yang mungkin akan sering kamu temukan. Tipe jaringan ini sering digunakan untuk beberapa tempat umum seperti kantor atau sekolah. Namun saat ini juga beberapa rumah pribadi sudah menggunakan jenis jaringan ini. Kemudian jaringan LAN juga bisa ditransposasi menjadi WLAN atau Wireless Local Area Network. Ini bisa terjadi apabila dalam sebuah rumah atau sekolah memperoleh jaringan secara nirkabel, seperti Wi-Fi, maka proses transmisi data sudah lewat teknologi nirkabel. Kemudian yang kedua adalah PAN, atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini adalah jenis yang seringkali digunakan untuk orang di sebuah kantor atau rumah pribadi. Jangkauan dari jaringan ini bersifat lebih eksklusif dan hanya untuk keperluan yang standar. Kemudian yang ketiga, yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. Jenis jaringan ini lebih memiliki radiasi yang lebih luas dibandingkan dengan PAN atau LAN. Kebanyakan orang menggunakan jenis ini untuk menghubungkan komputer satu dengan lainnya dalam skala kota. Contohnya, kamu tinggal di Semarang dan Jakarta. MAN bisa menghubungkan semua komputer dalam satu jaringan sehingga semuanya bisa saling berhubungan dan bisa melakukan aktivitas seperti sharing data dan lainnya. Yang keempat, CAN atau Campus Area Network. Seperti namanya, jaringan ini hanya menghubungkan perangkat komputasi untuk area kampus atau universitas. Jaringan ini mampu membuat semua perangkat terhubung di area kampus seperti di perpustakaan dan laboratorium. Kemudian yang kelima adalah VPN atau Virtual Private Network. Jaringan ini menawarkan sistem yang bersifat pribadi. Penggunanya biasanya untuk seseorang yang ingin mengakses website dengan jalur atau jaringan pribadi. Umumnya VPN menjadi alat bagi seseorang untuk melindungi situs ini dari konten yang berbau sensitif. Dengan menggunakan VPN, pengguna kemudian menyamarkan keberadaan website tersebut dari internet. Yang keenam adalah WAN atau Wide Area Network. WAN adalah pengembangan teknologi super canggih yang bisa menghubungkan perangkat komputer dengan jangkauan yang luas. Dan yang ketujuh, Internet. Interconnected Network atau biasa dikenal dengan istilah Internet adalah jenis teknologi paling canggih dari beberapa jenis jaringan komputer yang ada. Internet merupakan sebuah platform komunikasi secara global. Internet ini sendiri memiliki kemampuan untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya dengan jarak yang cukup jauh. Hal ini terjadi karena adanya suatu jaringan yang berupa sinyal sehingga komputer-komputer tersebut bisa terhubung. Kemudian kita masuk ke topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan teknologi yang mempelajari suatu teknik untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, kemudian membentuk sebuah jaringan. Topologi jaringan juga menjadi suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP, fiber optik, maupun kabel tanpa nirkabel sebagai media transmisi. Dalam hal ini, akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walau berbeda tempat. Topologi jaringan menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan yaitu node, link, dan station.
Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunaan. Topologi jaringan terbagi menjadi dua, yaitu topologi secara fisik dan topologi secara logika. Jenis-jenis topologi jaringan, sebagaimana banyaknya cara untuk mengatur dan memelihara sebuah kota, penghubungan suatu jaringan melalui pendekatan topologi juga terbagi atas beberapa jenis. Setidaknya terdapat dua pendekatan topologi, yaitu fisik dan logis. Yang pertama, topologi fisik. Topologi fisik adalah bentuk fisik dari tata letak kabel yang terlihat dengan jelas dan tidak abstrak. Ia mengacu pada koneksi fisik, interkoneksi antara node jaringan kabel, dan lain sebagainya. Pendekatan topologi ini menentukan cara perangkat dihubungkan dengan atau tanpa kabel. Topologi fisik sendiri juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu point-to-point connection dan multi-point connection. Yang kedua, topologi logis. Topologi jaringan logis cenderung lebih abstrak dan strategis, yang mengacu pada pemahaman konseptual tentang bagaimana jaringan diatur dan bagaimana data bergerak melaluinya. Secara keseluruhan, terdapat 9 jenis topologi logis, yaitu topologi bus, ring, mesh, star, tree, peer-to-peer, linear, hybrid, dan WLAN. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus adalah jenis topologi jaringan yang menghubungkan perangkat komputer atau node ke satu kabel utama atau bus. Kabel ini berfungsi sebagai media komunikasi bersama yang digunakan oleh semua perangkat dalam jaringan. Kemudian, topologi ring. Topologi ring adalah struktur jaringan komputer yang menghubungkan perangkat secara melingkar membentuk cincin. Dalam topologi ini, data mengalir dari satu perangkat ke perangkat berikutnya dalam satu arah. Kemudian yang ketiga, topologi mesh. Topologi mesh adalah jenis topologi jaringan komputer di mana setiap perangkat terhubung langsung dengan perangkat lainnya tanpa perantara. Topologi ini juga dikenal sebagai topologi jala karena bentuknya yang mirip jaring laba-laba. Berikutnya, topologi star. Topologi star adalah jenis topologi jaringan di mana semua perangkat terhubung ke satu titik pusat yang disebut hub atau switch. Topologi star umumnya digunakan dalam jaringan kabel LAN atau Local Area Network, terutama di lingkungan bisnis dan perkantoran. Berikutnya, topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah arsitektur jaringan yang memungkinkan komputer saling terhubung tanpa server pusat. Dalam topologi ini, setiap komputer dapat berperan sebagai klien maupun server secara bersamaan. Berikutnya, topologi linear. Topologi linear adalah topologi jaringan komputer yang menghubungkan satu kabel utama untuk menghubungkan setiap komputer. Topologi ini juga dikenal sebagai topologi bus berurut atau topologi bus serial. Kemudian, topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari dua atau lebih jenis topologi jaringan yang berbeda, seperti topologi bus, ring, star, atau mesh. Topologi ini memungkinkan untuk menggunakan berbagai jenis topologi sesuai dengan kebutuhan, struktur jaringan, dan fungsi perangkat yang dihubungkan. Kemudian, yang terakhir adalah topologi wireless local area network, menggunakan perangkat netkabel untuk menghubungkan jaringan komputer. Topologi ini memiliki dua mode, yaitu mode infrastruktur dan mode ad hoc. Mode infrastruktur adalah komunikasi dilakukan melalui access point pada wireless local area network. Mode ad hoc adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung di masing-masing komputer. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.